Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarabi Pramaditya Berali ingin menjelaskan tentang maqasid syariah sebagai usul ekonomi mikro Islam. Maqasid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau disarikan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk plural dari kata maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata syariah berasal dari al-syariah dan sinonim dengan kata al-syirah. Sebagai leksikal keduanya berarti jalan menuju mata air. Maksudnya jalan menuju mata air adalah makna kiasan dan dari keselamatan. Di dalam Al-Quran, kata maqasid dan syariah dipakai untuk arti agama sebagai jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti oleh manusia agar senantiasa mendapatkan keselamatan. Dalam perkembangan terakhir, kata syariah digunakan untuk merujuk makna pokok-pokok agama dan kadang-kadang merujuk pada aspek pokok agama dan hukum sekaligus al-syariah. Seorang teolog terkenal secara tegas memakai kata-kata syariah untuk menunjukkan aspek hukum dari agama Islam. Sedangkan al-Shatibi mengartikan syariah sebagai keseluruhan aturan agama yang mengatur tingkah laku, ucapan, dan kepercayaan manusia. Pengertian ini menggambarkan syariah dalam arti luas yang meliputi aspek hukum dan doktrinal sekaligus. Dengan demikian, syariah identik dengan agama Islam itu sendiri. Yang kedua, urgensi maqasid syariah. Penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir yang membawa konsekuensi logis. Munculnya norma baru dalam kehidupan masyarakat, maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nas, atau akan tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal pada aktivis ekonomi, Islam memberikan skala normatif secara global. Untuk menyebut salah satu contoh dapat dikemukakan persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang. Dalam Al-Quran hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci. Umpamanya mana yang boleh ikhtiar atau yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara penjaminan hutang piutang dan hukumnya secara terperinci. Mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi, yaitu yang pertama, prinsip tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Yang kedua, prinsip saling rela, yakni menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam muamalah. Yang ketiga, prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Dengan demikian, transaksi apapun yang dilakukan oleh para mukallaf tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan. Menurut Imam Asy-Syatibi, hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum Islam disyariatkan Allah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi terbagi menjadi ke dalam 3 tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan daruriyat, kebutuhan ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Asy-Syatibi ada 5 hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara kehormatan dan keturunan serta memelihara harta,
5 pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara 5 pokok dinas. Kebutuhan hajiat ialah kebutuhan sekunder di mana bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah atau keringanan seperti yang dijelaskan Abdul Al-Wahhab Khalaf adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat terhadap kebutuhan ini. Ketiga, kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan ini ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti dikemukakan Asy-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadat, muamalat, dan ukubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Maksud syariah dalam istimbat hukum setelah dengan perbuatan manusia sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam syariat dikenal dengan sebuah istilah ada daruriyat al-khamsah, artinya adalah 5 hal yang sangat penting, diantaranya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal tersebut merupakan maslahah yang senantiasa akan dijaga oleh syariat meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, sehingga syariat akan meletakkan 2 sendi dasar, yaitu mewujudkan hukum dan menjaga keseimbangan hukum sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Sylvia dari kelompok 3. Ingin melanjutkan materi sebelumnya dari rekan saya Ditya. Materi sekarang yang akan saya sampaikan adalah materi tentang ijtihad dalam ekonomi Islam. Jadi, dalam bidang muamalah ini, salah satu lapangan ijtihad itu menuntut jawaban-jawaban yang baru di dalam bidang muamalah ini. Kayak contohnya itu bidang ekonomi, keuangan, itu tuh ya muncul di dalam bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa-masa yang terdahulu. Nah, bentuk-bentuk bisnis atau isu-isu baru dalam ekonomi ini berkembang dengan cepat dan pesat. Nah, kayak money market, capital market, investasi emas, jual beli valuta asing, tata cara perdagangan melalui daring, habis itu bursa komoditi, banyak lah pokoknya. Nah, melihat banyaknya transaksi kayak gitu, ada sebuah pertimbangan untuk dilakukan beberapa hal yang untuk dipertimbangkan dalam berijtihad. Ada 4. Yang pertama itu dari sisi persyaratan. Dari sisi persyaratan ini seseorang harus mengetahui tentang ilmu ekonomi. Selain itu, orang itu harus seorang mujtahid juga. Yang kedua itu secara teknis. Secara teknis, demi mencapai idealisme, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam berijtihad, maka ijtihad kolektif atau al-jama'i merupakan formulasi yang cukup efektif dalam perkembangan ijtihad kontemporer. Nih. Terus yang ketiga itu ada menerapkan 2 kaidah usuliyah yang masyhur berkaitan dengan muamalah. Yang pertama itu al-muhafazah bil qadim as-soli wal aks bil jadid aswah. Artinya itu memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktek yang telah ada di zaman modern selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya. Yang kedua itu al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadullah dalilu ala at-tahrim. Jadi artinya itu pada dasarnya semua praktek muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ya pokoknya yang halal-halal aja gitu loh. Nah, yang terakhir itu prinsip maslahah. Nih, dalam studi prinsip ekonomi Islam, maslahah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu
sesudah prinsip tauhid. Maslahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqasid syariah atau tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syaitibi, At-Tufi, dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka telah sepakat tentang hal itu. Tentang kalau maqasid syariah itu tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan. Jadi dengan demikian sangat tepat dan proporsional apabila maslahah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam. Secara umum, maslahah itu diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia maupun di akhirat. Nah, para ahli usul fikih mendefinisikan sebagai salah satu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan menghindarkan kemudorotan, kerusakan, dan masfadah. Nah, lalu Imam Al-Ghazali menyimpulkan, maslahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara 5 kebutuhan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap teori perilaku ekonomi, implikasi maqasid syariah terhadap permasalahan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, aspek kesejahteraan sebagai tujuan hidup manusia. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai tujuan hidup, yaitu mendapatkan kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan mencangkup 2 pengertian. Yang pertama, kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencangkup dimensi material dan spiritual serta mencangkup individu dan sosial. Kesejahteraan yang kedua, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Karena manusia tidak hanya hidup di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat. Aspek yang kedua, maslahat dalam perilaku konsumen. Persoalan perilaku konsumen muslim. Ilmu ekonomi menekan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahat yang maksimal. Aspek yang ketiga, kemaslahatan individu selalu selaras dan sesuai dengan kemaslahatan sosial. Aspek yang keempat, konsep maslahat membatasi seluruh kegiatan perekonomian masyarakat. Ia merupakan garis batas yang jelas bagi setiap kegiatan ekonomi, baik yang berhubungan dengan konsumsi maupun produksi atau distribusi. Aspek kelima adalah hal yang mustahil bagi manusia untuk bisa membandingkan antara utilitas seseorang dengan lainnya meskipun mengkonsumsi barang yang sama.